bagaimana menasihati orang kalau sedang marah, kecewa, hati menjadi keras, nasihat tidak masuk? Ya nanti kalau sudah tidak marah, orang baru marah, orang marah isine anyel tok. Lah saat marah kok jenengan nasihati, kebanyakan malah tambah marah. Oh kowe iki ngerti apa? Nah, lebih-lebih sing nasihati lebih muda. Yang nasihati para pemuda ini, kowe iki cah enom, ora ngerti apa-apa. Kowe rung lairi aku wis ngene-ngene. Ya nanti ditunggu. Tunggu kalau marahnya sudah reda. Jangan ketika marah jenengan nasihati, napa jenengan mboten pirsa? Qala Allah Ta'ala. Napa jenengan mboten pirsa? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ada kebanyakan ya, nasihat Quran, nasihat dari Rasulullah, dari sunnah. Saat kita masukkan kondisi seseorang sedang marah, itu tidak akan masuk, langsung ditolak. Langsung ditolak. Jangankan marah, orang yang hilang sabar saja, misalkan diuji oleh Allah dengan sakit, jenengan tilik yang sakit dengan tujuan menghibur. Sabar nggih Pak, sabar nggih Bu, insya Allah dados kafaroh. Kalau iman orang tadi hanya di lisan saja, tidak sampai ke hati, itu tiba-tiba marah, padahal kondisinya tidak sedang marah. Jenengan tilik, menghibur, menguatkan. Kalau iman orang yang jenengan tilii yang saat sakit tadi tidak sampai ke hati, tiba-tiba akan marah. Sabar yo mopo iso mari, aku nyatane wis sabar seprono seprene ora mari-mari. Jenengan penak mung karo ngomong sabar. Jenengan ora ngalami. Coba jenengan ngalami kados kula. Coba kamu mengalami sakit seperti saya. Mungkin yo ora iso ngomong sabar. Tiba-tiba jadi marah. Padahal yang kita sampaikan kebenaran Quran itu. Innallah ma'as-sabirin wasta'inu bis-sabri was-shalah, kan gitu. Padahal ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Hai orang-orang yang beriman, mintalah tolong kepada Allah dengan yang namanya sabar dan sholat. Kenapa? Kok sabar dulu, sholat baru kemudian? Karena untuk memfungsikan dari fungsi sholatnya butuh kesabaran. Fungsi sholat tanha anil fahsya itu butuh kesabaran penuh. Nah kalau sakit, diuji sakit oleh Allah tidak sabar, berarti kita telah melakukan satu perbuatan mungkar. Karena padahal salah satu fungsi sholat tanha anil mungkar. Nah tadi orang tidak sedang marah, kita datang menghibur, menguatkan, itu pun banyak yang tidak menerima karena tidak tahan. Rumangsa wis salat, rumangsa wis poso, rumangsa wis ngaji sregep, lah kok ijik diuji dengan sakit yang begitu berat. Ki Gusti Allah ki apa keliru? Katanya Allah akan menolong hambanya yang beriman. Ya saya sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, sudah haji, sudah umroh, kok jik loro abot. Kenapa bukan orang itu yang tidak sholat, yang tidak iman kepada Allah? Kenapa bukan orang itu? Landelalai, orang yang kafir yang tidak beriman kepada Allah itu malah sehat-sehat. Ya, umpama lara ya mung lara-lara masuk angin. Yang dia tahu orang beriman yang sehat, padahal orang yang orang yang tidak beriman yang sehat-sehat, padahal banyak pula yang tidak sehat. Bukan ujian itu, tapi azab dari Allah. Ya. Apa nek sabar, belum lagi istighfar.
Apa nek istighfar marai-mari? Nek istighfar marai-mari aku ya wis mari. Aku ya wis istighfar ora kurang-kurang. Coba apa betul ora kurang-kurang? Nabi itu setidaknya dalam sehari itu 100 kali istighfar kepada Allah. Dan jenengan atau kita ini berapa kali istighfar? Bahkan dalam kondisi sakit pun berapa kali? Mungkin ya astagfirullah, astagfirullah terus bosan. Astagfirullah, astagfirullah 3, 4, 5 kali. Lama-lama dadi biantar astagfirullah, aduh yung ramari-mari piye gitu. Hilang kesabarannya. Itu padahal kondisi sedang tidak marah. Kondisi sedang tidak marah. Apalagi kondisi orang yang marah. Ada orang marah misalkan, apalagi marahnya terlampiaskan, lagi bantingi opo-opo. Jenengan nasihati ngendika, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisal qawi. Apa itu hadisnya? Laisa syadidu bisurah. Laisa syadidu bisurah, wa innama syadidu man yamliku nafsahu indal ghadab. Bukan orang yang kuat, adalah orang kuat itu bukan orang yang pintar gulat. Namun orang kuat itu orang yang bisa menahan dirinya ketika marah. Piringnya mencalkin jenengan. Nah, nanti tunggu dulu ya. Ditunggu. Kalau sudah reda, mungkin hari ini masih marah, siang ini ya tunggu nanti sore atau nanti malam atau besok ketika marahnya sudah reda baru masukkan nasihat. Nasihat bisa dengan ngobrol santai, bisa dengan makan bersama, isinya nasihati dengan lemah lembut. Insya Allah dengan begitu akan lebih mudah diterima bila dibandingkan kita memberi nasihat saat seseorang sedang marah-marahnya. Ya, ada lagi.